Saya akan melanjutkan pelajaran Fondasi Kristen Inisiasi yang ke-28. Kita masih membicarakan iman dan pertobatan, dan itu inisiasi yang kelima dalam bagian ini. Pada pelajaran yang lalu saya sudah menyinggung sedikit tentang konfrontasi antara Arminianisme dan Calvinisme berkenaan dengan keselamatan orang percaya sungguh-sungguh itu bisa hilang atau tidak. Arminianisme menganggap bisa hilang. Ya, mereka memberikan kalimat-kalimat yang mungkin berbeda. Seperti Andrew dan Stephen Liao itu mengatakan bukan keselamatan bisa hilang, tetapi orang Kristen bisa meninggalkan iman. Ya, yang meninggalkan iman ya sama saja, berarti keselamatannya hilang. Bulat saja, tetapi sebetulnya artinya sama ya. Mereka percaya orang yang sungguh-sungguh sudah selamat itu bisa kehilangan keselamatan dan akhirnya binasa dan masuk neraka. Tapi Calvinisme atau Reform tidak mempercayai hal itu. Orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah selamat, Tuhan akan menjaga sedemikian rupa sehingga keselamatan itu tidak mungkin hilang. Nah, apa yang sudah saya singgung sepintas pada pelajaran lalu, hari ini akan saya ajarkan secara lebih mendetail. Sekalipun ini tidak sangat mendetail karena ini pelajaran dasar. Dan saya memang lebih menekankan ajaran secara positif. Jadi dasar-dasar dari kepercayaan kita bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Sedangkan negatifnya, di mana saya membantah ajaran atau argumentasi dari Arminianisme, saya berikan hanya sedikit. Ya, tapi saya bisa menjawab semua argumentasi mereka berkenaan dengan hal ini. Dan saya yakin secara mutlak bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh memang tidak bisa kehilangan keselamatannya. Jadi sekarang ajaran saya secara positif ya untuk mendukung Calvinisme atau Reform bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Saya memberikan dasar ayat Alkitab. Yang pertama saudara, Yohanes 6 ayat yang ke-39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Saudara ingat ya, yang diberikannya kepadaku itu hanya yang Kristen sungguh-sungguh ya. Pada saat itu murid-murid yang sungguh-sungguh percaya. Yudas tidak termasuk di sini. Jadi kalau Allah memberikan kepada Kristus, orang itu betul-betul percaya. Nah, yang seperti itu, maka dikatakan jangan ada yang hilang. Dan itu dikatakan sebagai kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi ini secara jelas sudah ya. Orang percaya itu adalah kehendak Allah untuk tidak ada satupun yang hilang. Saya memberikan ayat yang kedua. Ya 10, 27 dengan 30. Mungkin salah satu ayat yang paling kuat ya. Mungkin salah satu yang paling kuat. Berkenaan dengan keselamatan tidak bisa hilang. Domba-dombaku, ini jelas gambaran orang Kristen ya, yang sungguh-sungguh ya, mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, ya, laki-laki kalau orang Kristen sejati, itu disebutkan Bapak berikan mereka kepadaku. Itu Kristen sungguh-sungguh ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Nah, perhatikan saudara ya. Di sini ada beberapa argumentasi ya. Pertama, dia mengatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Saudara, orang yang percaya kepada Kristus itu diberi hidup kekal. Bukan hidup sementara, bukan hidup bersyarat.
Saya akan tunjukkan saudara suatu perbedaan antara hidup yang dimiliki oleh Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa dan hidup yang dimiliki oleh orang percaya saat ini. Saudara mungkin lebih kepingin jadi kayak zamannya Adam ya. Wah enak, tidak usah ada penderitaan dan ya makan tinggal ambil buah dan sebagainya. Semua boleh dimakan kecuali satu. Tapi saudara, sebetulnya kalau kita betul-betul membandingkan secara teologis dari Alkitab, kita ini sekarang bagi kita yang percaya ya, ada dalam keadaan yang lebih aman dibandingkan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Adam dan Hawa waktu itu mempunyai hidup, tetapi mereka mempunyai hidup yang bersyarat. Syaratnya apa? Mereka tidak makan buah itu. Memang itu suatu masa pencobaan. Seandainya mereka itu lulus, saya tidak tahu masa itu berapa. Tapi seandainya selama masa percobaan itu mereka lulus, tidak makan terus, maka mungkin mereka diberikan hidup yang kekal. Tapi belum sampai masa percobaannya selesai mereka gagal. Karena itu masa hidup yang bersyarat. Gagal, ya mereka tidak dapat hidup kekal. Mereka mati malahan. Pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Hari itu juga secara rohani mereka mati. Dan kematian jasmani langsung ada di sana dan tinggal tunggu waktunya. Jadi hidup mereka saat itu hidup yang bersyarat. Tapi di sini kita yang percaya itu diberikan hidup yang kekal. Saudara, kalau katanya namanya kekal itu tidak bisa hilang, saudara. Kalau kita bisa kehilangan kehidupan itu, bisa masuk neraka dan sebagainya, maka ya itu bukan hidup yang kekal. Jadi istilah yang kekal itu saya tekankan. Janji Tuhan di mana-mana, Yohanes 3:16 dan sebagainya, yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Dan itu banyak ayat. Jadi pikirkan satu kata ini, satu istilah ini ya, hidup yang kekal. Mana bisa binasa itu loh. Binasa itu kontras total dengan hidup yang kekal yang diberikan kepada orang yang percaya. Nah sebetulnya itu sudah cukup kuat, tapi seakan-akan kurang. Sekarang diberikan argumentasi yang kedua ini ya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pasti ya, bukan mungkin, bukan kemungkinan besar, tapi pasti. Pasti tidak akan binasa. Dan dikatakan sampai selama-lamanya. Loh, kalau bisa terhilang lalu bisa murtad dan sebagainya, bisa meninggalkan iman, bisa kehilangan keselamatan, lalu janjinya apa maunya? Saya kira ini tidak butuh penjelasan lebih lanjut karena ini luar biasa kuat. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lalu diberikan argumentasi ketiga, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ini tangan Yesus yang maha kuasa, yang bangkit dari orang mati, menggenggam kita yang adalah orang yang percaya sungguh-sungguh. Dan dia mengatakan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini termasuk setan, iblis atau siapapun. Nah, Arminian menjawab argumentasi ini biasanya dengan berkata, loh, memang tidak ada yang bisa merebut, tapi kita sendiri yang dipegang itu, kita yang keluar. Keluar dengan free will kita. Ngomong kosong, berarti Yesus ya tidak menggenggam kalau seperti itu. Karena saudara, kita percaya keselamatan tidak bisa hilang itu bukan tergantung kesetiaan kita pada dia. Tapi kesetiaan dia kepada kita. Dia memegang kita, menggenggam. Tidak akan mengizinkan kalau kita mau, seandainya kita mau dengan free will kita keluar, tidak akan diizinkan. Seorang pun termasuk orang yang percaya itu sendiri tidak akan bisa keluar. Setan juga, orang lain menggoda tidak bisa. Nah seakan-akan ini kurang, dia memberikan tambahan lagi. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.
kita digenggam dua tangan yang maha kuasa. Kita yang sungguh-sungguh percaya ya. Dari satu tangan yang maha kuasa saja, tidak bisa ada yang merebut. Apalagi digenggam dua tangan yang maha kuasa. Jadi saudara, 4 hal di dalam teks ini memberikan suatu jaminan yang luar biasa ya. Bahwa orang yang sungguh-sungguh sudah percaya tidak mungkin kehilangan keselamatannya. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saya kira ini mirip dengan nomor 2 tadi nih ya. Tapi di sini lebih kuatnya. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, jadi ini searah tetapi kalah kuat dibandingkan ayat tadi. Jadi saya kira saya tidak usah bahas terlalu banyak. Sekarang poin yang keempat. Roma 5 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekarang perhatikan ayat 9 dan ayat 10-nya ya. Ini penekanannya pada 9 dan 10. Lebih-lebih. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi ini berlaku untuk orang yang sungguh-sungguh percaya ya. Karena setelah dibenarkan oleh darah-Nya. Lalu dijamin. Untuk kita yang telah dibenarkan oleh darah-Nya itu, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tidak bakal kita mengalami murka Allah pada penghakiman akhir zaman atau neraka atau apapun. Tidak bakal. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lagi-lagi perhatikan kata pasti. Bukan mungkin, bukan kemungkinan besar, barangkali dan sebagainya. Tetapi pasti. Jadi ayat 9 ini sebetulnya sudah sangat kuat. Menjamin orang Kristen yang sejati tidak bisa kehilangan keselamatannya. Karena masih ditambah dengan ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru. Dulunya waktu lahir itu kan kita semua anak setan. Kita semua lahir sebagai orang berdosa karena ada dosa asal. Karena itu kita tidak ada hubungan dengan Allah. Kita semua musuh Allah, makanya dikatakan seteru. Nah, tapi ayatnya mengatakan, jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Waktu masih musuh kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Kalau sudah diperdamaikan, kita tuh anak, kita tuh sahabat. Waktu musuh diperdamaikan. Waktu sudah anak, sudah sahabat, lalu dilepaskan, dibiarkan binasa. Itu tidak bisa lebih konyol lagi. Omongan apa itu? Ayat ini bicara secara logis sekali. Ini ayat Alkitab, ini firman. Dan sekaligus sesuai sekali dengan logika. Ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita sekarang, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Lagi-lagi muncul kata pasti. Ya, kalau waktu masih musuh diperdamaikan, apalagi sekarang sudah damai. Mana bisa sudah damai malah dibiarkan kita jatuh dalam dosa lalu dibiarkan, dilepaskan, suruh masuk neraka. Dia tidak masuk akal. Nah kalau gitu ya waktu dulu masih seteru biarkan saja. Seteru diperdamaikan. Sudah damai dibiarkan, dijadikan seteru lagi. Begitu. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi saudara, ayat 9 dan ayat 10 ini pada waktu dibaca bersamaan. Memberikan dasar yang luar biasa kuatnya. Kita pasti diselamatkan oleh murka Allah. Waktu masih seteru diperdamaikan. Apalagi sekarang sudah diperdamaikan. Pasti diselamatkan oleh hidupnya. Saya lanjutkan dengan Roma 8 ayat 29 dan 30. Ini ayat yang kelima. Sebab semua orang, ya sebetulnya siapapun gitu ya. Tapi tidak terlalu mengubah arti ya.
menjadi semua orang. Ya, mari kita lihat Roma 8:29 ya. Ini semua orang, tapi di sini for whom, bagi siapa, ya, siapa yang ia ketahui lebih dulu, ya, ia juga mempredestinasikan untuk menjadi sesuai dengan gambaran anaknya, supaya ia bisa menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini terjemahan dari King James ya. Jadi ini mau pakai whom, di sini pakai those, di sini pakai those, enggak masalah saudara ya. Jelas itu menunjuk pada orang, ya, enggak mungkin itu enggak menunjuk pada orang. Semua orang yang dipilihnya. Nah, memang ini menggunakan for no, ya, ini for new. Ini for you. Ini menggunakan dipilihnya. Coba lihat ya. Saya menunjukkan kepada saudara kata yang digunakan proginosko. Memang kalau dilihat artinya, coba lihat sebelah kanan ini ya. Kanan atas ini ya. To have knowledge beforehand. Mempunyai pengetahuan lebih dulu. Ya, to foreknow. Itu juga tahu lebih dulu. Of those whom God elected to salvation. Tentang mereka yang Allah pilih pada keselamatan. Tapi bisa diartikan to predestinate. Mempredestinasikan. Ya. Jadi saudara, ini sesuatu yang artinya bisa banyak. Jadi pada waktu di sini dikatakan yang dipilihnya dari semula itu tidak bermasalah di dalam urusan arti. Sekalipun terjemahan hurufiahnya memang for no ini atau for new, ya. Nah, mereka yang diketahuinya lebih dulu, mereka juga ditentukannya, kalau di sini dipredestinasikannya dari semula, dari mana tak terhingga. Ini juga dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka tetap bicara subjeknya orang-orang yang sama ya. Yang tadi dipilih lalu dipredestinasikan. Mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Terus orangnya itu kelompok yang sama. Misalnya itu 1 juta orang ya semua itu ya. Tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya. Mereka itu juga dibenarkannya. Panggilan ini panggilan efektif. Bukan panggilan angel yang merupakan panggilan luar yang bisa ditolak. Tapi ini panggilan efektif tidak bisa ditolak. Karena mereka pasti jadwal percaya. Dan karena mereka itu juga dibenarkannya. Mendapatkan justification. Dan mereka yang dibenarkannya, perhatikan ini sekarang. Mereka itu juga dimuliakannya. Dimuliakannya berarti masuk surga. Glorification ya. Jadi mereka dibenarkannya itu kan menunjukkan mereka punya iman. Mereka dibenarkan. Ini orang Kristen sejati. Mereka itu juga dimuliakannya. Pasti masuk surga. Mereka di sini dan mereka di sini orang-orang yang sama. Jumlahnya sama. Tidak lebih satu pun, tidak kurang satu pun. Semua orang yang dibenarkannya. Mereka itu juga dimuliakannya. Berarti bisakah orang yang sudah dibenarkan, orang Kristen yang jati, tahu-tahu hilang lalu tidak jadi dimuliakan, malah dihinakan di dalam neraka? Ayat ini disebut golden chain of salvation. Ayat 29-30. Rantai emas keselamatan. Tidak bisa diputuskan. Membentuk suatu rantai. Mari kita kembali kepada ayat kita sendiri saja ya. Saya baca sekarang di sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya.
Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Nah, benarkannya keselamatan tidak bisa hilang itu di sini. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mereka itu semua sama dengan semua orang yang di sini, semua orang yang dipilihnya itu semua kelompok yang sama, jumlah yang persis sama. Berarti tidak ada yang terhilang. Karena semua yang dibenarkannya itu, mereka itu juga dimuliakannya. Berarti pasti masuk ke surga. Sekarang mari kita lanjutkan dengan poin yang ke-6. Roma 8, 38, 39. Saya mempunyai khotbah tentang hal ini, di mana saya menjelaskan tentang ayat teks ini panjang lebar. Sebetulnya teks ini ada bagian-bagian yang salah terjemahan. Tapi saya tidak berminat mengajarkan eksposisi pada saat ini. Kalau saudara mau cari videonya, maka saudara bisa menemukan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya kira sebaiknya saya cek aja ya. Roma 8, toh ini sudah enak ya, dekat ya. Neither death nor life, ya, kalau dalam terjemahan King James ya. Tidak kematian ataupun kehidupan, atau malaikat-malaikat, atau principalities. Ini pemerintah terjemahnya di sini ya. No powers, kuasa-kuasa, ya. No things present. Tidak hal-hal sekarang ini atau hal-hal yang akan datang. Lalu kita lanjutkan. No height, tidak ketinggian, nor depth, tidak kedalaman, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Tidak ada makhluk apapun. Nah, perhatikan ini ya. Tidak ada hal-hal yang sekarang maupun hal-hal yang akan datang. Ini nothing present, nothing to come. Jadi tidak ada hal-hal yang sekarang ataupun hal yang akan datang. Itu bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita bisa murtad dan kehilangan keselamatan, maka hal-hal yang akan datang itu bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi ayat ini mengatakan tidak bisa. Hal-hal yang sekarang maupun hal-hal yang akan datang. Nah, ini terjemahnya di sini salah ya. Menunjuk pada pemerintah jadinya. Bukan ini, bukan begitu. Ya, jadi hal-hal yang akan datang tidak bisa. Berarti waktu itu tidak akan mempengaruhi. Allah itu dia mengasihi dan dia tidak tergantung pada apapun. Karena kalau dia mengasihi, dia memilih untuk mengasihi. Kita jatuh dalam dosa atau apapun, dia tetap mengasihi. Hal-hal yang akan datang apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang poin ke-7. 1 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Ia akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Jadi ini suatu janji, saudara. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Tuhan ini mestinya ya hari kedatangan yang kedua kalinya. Kita bisa tidak bercacat bukan karena kita. Bukan karena free will kita seperti Armenian seringkali bangga-banggakan. Tetapi karena dia meneguhkan kita sampai kesudahannya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi ingat ya, kita orang Reform atau Calvinis
Percaya bahwa keselamatan tidak bisa hilang itu bukan, saya tekankan, bukan karena kita menganggap kita yang setia. Kalau keselamatan bisa hilang atau tidak itu betul-betul diletakkan di dalam tangan kita. Menurut saya karena kita ini memang orangnya bejat, kita pasti murtad semua. Puji Tuhan, itu bukan tergantung kita, tapi tergantung Allah yang setia. Bukan kita setia memegang Allah, tapi Allah setia memegang kita. Tapi Allah setia memegang kita itu menyebabkan Dia bekerja sedemikian rupa dalam diri kita, sehingga kita akan setia memegang Dia. Tapi alasan tertinggi kesetiaan Allah, bukan kesetiaan kita. Perhatikan ini. Dia meneguhkan kita sampai ke kesudahannya. Itu menyebabkan kita setia. Jadi paling atas itu kesetiaan Allah. Karena Allah setia. Kita goncang, kita jatuh bangun dalam dosa. Dia akan meneguhkan sampai kesudahannya. Sehingga akhirnya sampai mati kita setia. Sehingga kita tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi Allah itu setia itu betul-betul sandaran kita. Kalau Allah tidak setia, mampuslah kita semua. Karena kita semua memang sangat brengsek. Ya, kita sudah tahu tentang doktrin total depravity dan sebagainya. Kita bejat secara total. Kalau tergantung kita, ya sudah, tidak ada harapan kita. Tapi puji Tuhan tergantung Dia. Dan Dia itu setia. Dia akan teguhkan kita sampai pada kesudahannya. Sekarang kita lanjutkan dengan poin yang ke-8. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara, orang percaya pasti diberi Roh Kudus ya. Ini zaman perjanjian baru ya. Zaman PL tidak, tapi zaman PB ya, semua dikasih Roh Kudus. Dan itu dikatakan dalam ayat ini sebagai jaminan. Dan kata jaminan itu bisa diartikan down payment ya. Jadi kalau saudara beli rumah nyicil, maka saudara berikan DP. Katakanlah rumahnya 100 juta. Saudara kasih DP 10 juta. Kalau saudara nyicil tiap bulan 1 juta. Ya, sampai selesai. Nah, 10 juta itu jaminan bahwa kita akan nyicil terus sampai akhir. Bagaimana kalau ternyata sampai tengah jalan kita berhenti nyicil? Jaminannya hilang, saudara. Rumahnya disita, jaminannya hilang. Selalu begitu. Nah, sekarang Roh Kudus itu diberikan sebagai DP. DP dari apa? Dari semua yang telah disediakan untuk kita. Termasuk surga pasti. Kalau semua yang telah disediakan ini ternyata tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka DP-nya hilang. Saya bisa bayangkan Tuhan kehilangan Roh Kudus, hitungannya jadi duit tunggal, begitu. Jadi Roh Kudus itu jaminan. Karena Roh Kudus pasti ya memimpin, mengajar, memberikan pencerahan, menopang dan sebagainya, menegur, menghajar kalau perlu. Pokoknya dia berusaha orang milik Allah ini tidak bisa hilang. Dan usahanya pasti berhasil. Atau dia yang hilang. Bayangkan ya, jaminan kita tuh Allah pribadi yang ketiga. Roh Kudus. Heran masih ada orang yang percaya keselamatan bisa hilang. Padahal diberikan jaminan berupa Roh Kudus. Sekarang poin ke-9.
Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, Tuhan itu memulai pekerjaan yang baik di antara kamu pada waktu dia mau dimulai dari predestinasi ya. Dia memilih kita pada kekekalan, pada masa teringga. Dia memilih untuk menyelamatkan kita. Lalu pada waktunya dia melahir barukan. Kelahiran baru terjadi lebih dulu dari iman ya. Kelahiran baru terjadi membuat kita tuh mulai berpikir berubah ya. Pikiran berubah. Dulu tidak peduli Tuhan dan sebagainya, tidak peduli firman Tuhan. Sekarang mulai peduli dan terbuka. Mau mendengar firman, mau mendengar Injil. Dan Tuhan mencerai sehingga kita mengerti. Dan Tuhan bekerja dalam hati kita sehingga kita menghargai. Dan iman dianugerahkan sehingga kita beriman. Nah, itu semua yang disebut dia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Kalau kita sudah beriman, sungguh-sungguh beriman, berarti ini sudah terjadi. Dia sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Dan maka janjinya ini pasti terjadi. Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, kalau kita manusia itu sering plan ya. Sebentar kita bersemangat, ngotot. Wah, pelayanan mati-matian. Bentar lagi mandek. Kita bisa melakukan banyak hal dan tahu-tahu berhenti di tengah jalan. Tapi saudara, di sini ada janji Tuhan. Dalam urusan pekerjaan yang baik di antara kamu yang menyebabkan kita beriman itu, dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kalau ternyata kita bisa murtad, kehilangan iman atau apapun dan kita binasa akhirnya, berarti janji ini gagal. Bisakah Tuhan berjanji dan dia tidak menepati? Itu cocoknya untuk manusia, tidak cocok untuk Tuhan. Dia janji akan meneruskan pekerjaan yang baik itu sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini menjamin kita tidak mungkin kehilangan keselamatan. Sekarang poin ke-10 saudara. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan ya, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Saya di sini menekankan pekerjaan Tuhannya. Nanti saya akan berikan tanggung jawabnya pada waktu saya menjawab argumentasi Arminian. Kita tetap punya tanggung jawab. Ya, tapi di sini saya menekankan apa yang Tuhan lakukan. Dia memelihara kita yang sungguh-sungguh beriman. Dan dipelihara itu dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu maha kuasa, saudara. Dipelihara dalam kemahakuasaan Allah itu bisa hilang itu bagaimana? Tidak mungkin. Sekarang poin ke-11. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu ke dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Menderitanya sebentar. Umur kita tidak terlalu lama. Tapi dia berjanji melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Di tengah-tengah segala macam penderitaan kita, di tengah-tengah segala macam tipu daya setan dan sebagainya, dia berjanji melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Lalu kita bisa murtad, meninggalkan iman, lalu binasa. Berarti Allahnya tidak becus dalam melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Sudah mau percaya itu? Sekarang poin yang ke-12. Yudas 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung
dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jangan tersandung, itu maksudnya bukan tersandung jatuh ke dalam dosa ya. Kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi tersandung dalam arti murtad, betul-betul meninggalkan Kristus, meninggalkan iman. Dia akan menjaga. Dan dikatakan dia itu berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Dan akhirnya kita dibawa dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ini tujuan dari penjagaan itu. Seperti gembala menjaga dombanya. Dia tidak lalu tidur-tiduran, santai, dombanya ditinggal, dicuri orang, diterkam binatang buas, cilaka, saudara. Ya coba ya, Pak, saya kira ada ayat tentang hal itu. Ini ya, saya baca Yeremia 23 ini mulai ayat 1 ya. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Tentu ini maksudnya gembala manusia ya. Pada zaman perjanjian lama bisa menunjuk pada imam-imam yang brengsek, bisa menunjuk pada nabi-nabi yang brengsek, pengajar-pengajar Israel yang brengsek. Ya. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Jadi kalau saudara adalah seorang hamba Tuhan dan saudara cuek saja kepada domba-domba yang dipercayakan kepada saudara, sampai mereka tidak terkumpul dengan baik, tapi terserak dan tercerai-berai karena saudara tidak menjaga, ini ada ancaman dari Tuhan untuk saudara yang seperti itu ya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Semua pendeta yang tidak punya beban untuk jemaatnya dan dalam berfirman asal berkhotbah, tidak menjaga mereka sedemikian rupa supaya jangan mereka itu sesat, malah memberikan ajaran yang menumbuhkan, menguatkan mereka. Kalau itu tidak dilakukan, mereka adalah gembala-gembala seperti ini dan ancamannya berlaku untuk mereka. Tapi saudara, sekarang penekanan saya pada ayat selanjutnya. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Jadi kalau gembalanya yang dulu jahat, maka Tuhan akan gantikan dengan gembala-gembala yang baik, yang akan menggembalakan mereka. Sehingga, perhatikan ini sekarang ya, mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan ini penekan saya, tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau ada gembala tidak karu-karuan, dia akan gantikan dengan gembala yang benar, yang akan menjaga, tapi usahanya dia itu selalu perhatikan, supaya tidak ada domba yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang hilang seekor pun, satu pun tidak ada yang hilang. Ayat itu kalau ditafsirkan dengan keselamatan bisa hilang, tabrakan frontal tidak karu-karuan, bagaimana keselamatan bisa hilang? Ayat itu mengatakan tidak hilang seekor pun. Jadi saudara, saya sudah memberikan 12 bahkan sebetulnya 13 dengan ayat tambahan tadi, teks yang mendukung keselamatan itu tidak bisa hilang. Tapi ingat ya, ini berlaku hanya untuk saudara yang sungguh-sungguh sudah percaya Kristus. Ini tidak berlaku untuk Kristen KTP yang memang belum pernah selamat.
Ini tidak berlaku untuk seadanya orang yang pergi ke gereja, seadanya orang yang dibaptis, seadanya orang yang melayani. Bahkan seadanya pendeta tidak. Rasul saja ada yang tidak Kristen kok. Yudas itu Kristen KTP, saudara. Kalau saudara hanya Kristen KTP, tidak peduli pendeta atau apapun. Kalau saudara Kristen KTP, semua janji tidak berlaku untuk saudara karena saudara belum selamat. Ini berlaku untuk yang sudah selamat. Untuk Kristen yang sungguh-sungguh, tidak peduli dia anak sekolah minggu. Kalau dia Kristen sungguh-sungguh, janji ini berlaku untuk dia. Semua janji ini. Tidak peduli dia ketua sinode, rektor sekolah teologi, punya gelar doktor tumpuk 7. Kalau dia Kristen KTP, semua janji ini tidak berlaku untuk dia. Saudara, janji Tuhan bahwa keselamatan tidak bisa hilang ini membuat kita itu yang Kristen sungguh-sungguh itu betul-betul ada dalam kondisi yang aman. Warren Buffett itu mengatakan, kita yang Kristen sungguh-sungguh ini ya, kalau dibandingkan dengan orang Kristen yang sudah mati, memang yang sudah mati itu sudah masuk surga, rohnya ya. Mereka lebih berbahagia dari kita. Kita masih menderita. Apalagi kena wabah dan sebagainya. Kita banyak penderitaan. Mereka tidak ada. Tapi kalau urusan aman, sama-sama aman. Kita masih jatuh bangun dalam dosa. Tapi tetap aman. Kita tidak bisa hilang. Mereka di surga tidak bisa jatuh dalam dosa. Tapi mereka tetap aman juga. Mereka tidak bisa tahu-tahu, tidak tahu terjadi apa. Tahu-tahu mereka pindah ke neraka. Tidak bisa. Kali surga selama-lamanya surga. Biarpun kita belum masuk surga, kita sudah selamat. Kita sudah punya hidup kekal. Kalau urusan keamanan, keselamatan, kita sama amannya dengan orang kita yang sudah masuk surga. Saya menganggap keyakinan pada doktrin ini atau kepercayaan pada doktrin ini sesuatu yang luar biasa penting. Saya tidak bisa bayangkan seandainya saya jadi orang Armenian yang percaya keselamatan bisa hilang. Berarti saya percaya ada kemungkinan besok atau lusa atau tahun depan atau 10 tahun lagi saya murtad atau saya meninggalkan iman atau apapun. Pokoknya saya kehilangan keselamatan. Dan akhirnya saya berakhir di neraka. Kalau itu kepercayaan saya, bayangkan saudara, ada kemungkinan masuk neraka 1% saja. Itu mengerikan luar biasa, saya tidak bakal bisa tidur. Saya mengajar neraka itu bagaimana mengerikannya, saya tahu. Dan saya berpikir ada kemungkinan 1% saya masuk ke sana dan saya bisa tidur. Itu bebal. Nah lucunya pada waktu debat dengan Stephen Liao dan Andrew Liao, dan saya serang dengan kata-kata itu, mereka itu tidak yakin selamat. Bisa masuk neraka. Loh mereka bilang tidak bisa. Mereka yakin selamat. Saya katanya, saya yakin. Saya dengan free will saya akan memegang Tuhan. Lucu saudara ya. Ini kekonyolan orang-orang Armenian. Dan bukan cuma mereka. Pendeta Yusuf BS itu juga. Dia memberikan kalimat yang kontradiksi. Dia mengatakan begini. Keselamatan tidak bisa hilang. Itu salah. Tapi keselamatan saya tidak bisa hilang. Itu benar. Saudara bisa melihat konyolnya? Pikirkan ya. Kalau setiap orang Kristen bisa mengatakan keselamatan saya tidak bisa hilang, maka itu berlaku untuk semua orang Kristen. Maka itu berlaku keselamatan memang tidak bisa hilang dari orang yang sungguh-sungguh percaya. Bagaimana secara umum itu ditolak? Keselamatan tidak bisa hilang, itu salah. Keselamatan saya tidak bisa hilang, itu benar. Waktu itu saya mendengar khotbahnya dia dan saya tunggu dia bisa mengharmoniskan dua hal yang saya anggap kontradiksi.
Sampai akhir saya tidak melihat bahwa dia bisa mengharmoniskan. Itu omongan yang betul-betul kontradiksi dan konyol. Dan pada waktu debat lawan Stephen Liao dan Andrew Liao, mereka berdua berkata demikian, kami memutuskan untuk tidak meninggalkan Tuhan. Loh, jadi orang Kristen yang lain tidak bisa memutuskan seperti itu. Kenapa kalian memutuskan untuk memegang Tuhan? Dan orang Kristen yang lain tidak memutuskan begitu. Saya dorong terus. Sebetulnya mereka tuh hanya kalau debat lari dari pertanyaan, lari dari serangannya. Debat yang tidak fair, debat yang pengejut. Kalau mereka debat secara fair, akhirnya mereka terpaksa harus mengakui, aku lebih baik dari orang lain. Orang Kristen lain yang lainnya lebih buruk dari aku. Mereka tidak berusaha memegang Tuhan. Aku memutuskan memegang Tuhan karena itu aku keselamatannya terjaga. Mereka tidak. Seharusnya begitu. Tapi mereka tidak berani ngomong begitu. Tapi saudara, sebetulnya ya, kalau sama-sama orang percaya, yang satu dengan kekuatannya memegang terus sampai akhir, yang satu tidak. Dia meninggalkan iman lalu binasa. Ya, kesimpulan akhir tidak terhindarkan. Yang pertama lebih baik daripada yang kedua, bukan gitu? Sama seperti dalam persoalan bagaimana Armenian atau Calvinis menjadi percaya. Kalau orang Armenian ditanya, mengapa kamu menjadi Kristen? Jawabannya, karena aku dengan free will-ku memilih untuk percaya Kristus. Kalau dikejar, mengapa kamu dengan free will-mu memilih untuk percaya, sedangkan orang-orang lain yang juga sama-sama punya free will, kok tidak percaya? Maka akan jawab bulat saja, mungkin aku lebih memikirkan kerohanian, mereka tidak. Kejar, mengapa kamu lebih memikirkan kerohanian dan mereka tidak? Kalau itu dikejar terus dan mereka fair dalam debat, mereka laki-laki akan terpaksa menjawab karena aku lebih baik dari mereka. Berarti mereka selamat, orang lain tidak, karena mereka lebih baik dari orang lain itu. Dan ini jelas konyol. Semua orang itu sama bejatnya. Dalam kondisi yang sama-sama total depravity. Memang yang satu lebih berdosa dan sebagainya. Tapi tidak ada orang dengan kemampuannya sendiri bisa memilih. Nah, kalau orang yang reform ditanya, mengapa kamu jadi Kristen? Memang aku jadi Kristen karena aku percaya. Tapi mengapa aku percaya? Karena Tuhan pilih aku di minus tak terhingga. Sehingga beberapa waktu sebelum aku percaya, dia melayani aku. Dia lalu mengubah aku sehingga aku menjadi terbuka terhadap Injil. Lalu aku mendengar Injil dan dia mencerai aku sehingga aku mengerti. Lalu dia memberikan iman kepadaku sehingga aku percaya. Tidak ada sedikit pun karena jasa kita lalu kita menjadi percaya. Semua jasa Tuhan, semua karena kasih karunia, semua anugerah Tuhan. Itu kalau reform. Tapi kalau Armenian didesak terus, akhirnya mereka percaya, orang lain tidak karena mereka lebih baik dari orang lain. Dan kalau dalam urusan doktrin ini, mereka bisa berpegang teguh sampai selamat pada akhirnya. Dan orang lain tidak karena mereka juga lebih baik dari orang lain. Dan ini bertentangan dengan 1 Korintus 4 ayat 7 yang tempoh hari sudah saya bahas. Saya tidak usah bahas ulang. Siapa yang membedakan kamu dari orang lain? Itu terjemahan dari Alkitab bahasa Inggris. Terjemahan kita salah. Siapa yang membedakan kamu dari orang lain? Kita orang berdosa, mereka juga orang berdosa. Kita lebih baik. Apakah Paulus lebih baik dari orang lain? Yang membuat dia percaya. Yang membuat dia percaya sampai akhir. Kalau saya bandingkan diri saya dengan orang-orang yang sampai sekarang tidak percaya. Saya melihat dalam banyak hal orang-orang tidak percaya itu lebih bagus dari saya. Banyak orang lebih sabar dari saya. Dan mereka tidak percaya. Sangat banyak orang yang saya lihat. Dari sudut pandang manusia, aduh orang-orang ini kok baik ya. Tapi kenapa mereka tidak percaya?
Karena Tuhan tidak pilih mereka. Ya memang mungkin mereka nanti suatu kali percaya. Tapi kalau mereka terus seperti itu sampai mati, ya memang Tuhan tidak pilih mereka. Kenapa saya yang lebih buruk dari mereka bisa percaya? Mereka yang lebih baik tidak percaya. Karena Tuhan pilih saya. Jadi saudara, ajaran Arminian itu betul-betul meninggikan manusianya kelewat batas ya. Meninggikan diri sendirinya kelewat batas. Kita tidak. Kita percaya karena Tuhan pilih kita. Dan memang Alkitab mengatakan demikian. Bukan kamu pilih aku yang pilih kamu. Mari kita lihat ya. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah orang memang nanya loh nanti dulu ini konteksnya apa? Ini konteksnya kan bukan jadi percaya atau bukan jadi Kristen atau apapun. Coba dibaca terus ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta dan sebagainya diberikan kepadamu. Saudara, dia memilih kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Saya tanya, bisakah kita menghasilkan buah kalau kita tidak menjadi percaya? Kita memang dipilih di sini ini supaya kita menghasilkan buah. Tapi ini tidak mungkin kalau kita tidak melewati tahap iman lebih dulu kan. Berarti bukan kamu memilih aku tapi aku memilih kamu. Ini termasuk juga dalam urusan beriman. Pada waktu kita beriman, bukan kita memilih Yesus. Allah pilih kita. Nah tapi Arminian tidak. Aku dengan free willku yang pilih dia. Bukan dia pilih aku. Dia tidak percaya predestinasi. Konyol sekali ajaran Arminian, saudara. Ya. Nah sekarang saudara, saya akan memberikan beberapa serangan terhadap doktrin ini. Dan jawabannya. Doktrin ini begitu indah, begitu luar biasa. Dan saya betul-betul bersyukur saya jadi seorang Calvinis, seorang Reform. Dan juga begitu penting pada waktu saya memberitakan Injil, saya bisa tantang orangnya. Kamu yakin masuk surga enggak? Bukan dengan kesombongan, saudara, tapi dengan keyakinan ini. Kamu enggak yakin masuk surga? Kamu minta aku ikut agamamu. Kamu minta aku ikut doktrinmu. Doktrinmu tidak berikan jaminan keselamatan. Doktrinku berikan jaminan keselamatan. Gila apa aku pindah ikut doktrinmu. Dari yakin jadi tidak yakin. Nah kalau Arminian tidak bisa mau debat seperti itu. Mau mereka percaya keselamatan bisa hilang. Bisa meninggalkan iman dan sebagainya. Apa bedanya mereka dengan agama lain? Kalau dalam urusan keamanan, keselamatan, sama tidak amannya. Nah tapi saudara, Arminian ini tetap ngotot ya. Mereka bukan saja tidak mau menerima doktrin keselamatan tidak bisa hilang ini. Mereka memberikan serangan terhadap doktrin ini dan ini beberapa serangan. Ya, saya berikan yang sederhana saja ya. Sekaligus saya berikan serangan mereka dan sekaligus saya berikan jawabannya. Serangan pertama, bagaimana dengan orang yang murtad? Saya berikan jawabnya. Orang yang murtad dalam arti tadinya kelihatan Kristen, tahu-tahu dia berhenti jadi Kristen, dia pindah agama lain atau jadi ateis atau jadi komunis atau apapun. Nah, orang yang murtad itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Saya berikan ayat dasar yang menjamin ini ya. Semua orang yang murtad, yang tadinya Kristen, tahu-tahu berhenti jadi Kristen atau menjadi Kristen yang sesat, Kristen yang betul-betul sekte.
menunjukkan bahwa dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Dan saya tidak mau tahu orang itu orang top atau orang siapapun. Billy Graham itu penginjil internasional top abad ke-20. Tapi betul-betul menyedihkan bahwa pada masa tuanya, ini ada bukti di YouTube dan sebagainya ya. Dia di interview ya, diwawancara oleh seorang yang namanya Robert Schuller. Dan dalam wawancara itu, Billy Graham boleh dikatakan membuang, betul-betul ya, membuang doktrin Yesus satu-satunya jalan ke surga. Orang yang tidak pernah mendengar Kristus pun Billy Graham percaya itu bisa selamat dan bisa ketemu kita di surga nanti. Dan orang dari sektor-sektor dan sebagainya yang jelas-jelas doktrinnya sesat, itu dia katakan bisa masuk surga. Menurut saya, Billy Graham murtad dan menjadi orang yang punya pandangan pluralisme. Pluralisme itu percaya Kristus bukan satu-satunya jalan ke surga. Dan saya tidak mau tahu dia Billy Graham. Saya tidak mau tahu dia penginjil top dunia abad ke-20. Murtadnya dia menunjukkan bahwa dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Kalau Billy Graham bisa begitu, lebih-lebih orang yang lebih rendah dari dia, pokok murtad atau pindah agama atau menjadi Kristen tetapi Kristen yang termasuk sekte seperti Billy Graham itu percaya pluralisme, maka saya anggap orang itu tidak pernah sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Dulunya cuma kelihatannya dia percaya tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Saudara, ayat Alkitab yang mengatakan bahwa orang yang murtad itu menunjukkan dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya pada Kristus, itu banyak dasarnya ya. Mari kita lihat teks pertama ini. Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ini syaratnya. Jikalau ini syaratnya. Kamu tetap dalam firman-Ku, maka ini yang realitanya. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi syarat orang yang benar-benar murid adalah tetap dalam firman-Ku. Berarti kalau mereka keluar dari firman-Ku, mereka bukan benar-benar murid kan? Billy Graham tadinya nginjil dan tadinya percaya Yesus satu-satunya jalan dan sebagainya. Tahu-tahu tinggalkan firman itu dan dia percaya pluralis, itu jelas bukan firman. Dia tidak tetap di dalam firman. Maka berdasarkan ayat ini harus dipercaya dia bukan benar-benar murid. Dan ini berlaku untuk siapapun yang tidak tetap di dalam firman. Saya tidak peduli pendeta atau dokter atau apapun. Dia pindah pada suatu ajaran yang sesat. Dia keluar dari Kristen, pindah agama lain. Apapun alasannya. Pokoknya dari percaya katanya dia menjadi sekarang lalu menjadi tidak percaya, betul-betul tidak percaya. Maka mereka bukan benar-benar murid. Mereka dulunya pun Kristen KTP. Ya, jadi kalau seseorang murtad, maka jelas dia tidak tetap dalam firman. Dan kalau dia tidak tetap dalam firman, menurut kata-kata Yesus di atas ini, dia bukan benar-benar murid. Dia bukan Kristen sejati tadinya. Tadinya pun tidak. Sekarang ayat ini lebih kuat lagi mungkin. 1 Yohanes 2, 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang.
Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ini kecil-kecil ya. Sang antikristusnya belum datang. Tapi kalau antikristus kecil sudah banyak pada zaman Rasul Yohanes, berarti abad pertama sudah ada. Itulah tandanya bahwa ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah sekarang perhatikan ya. Memang mereka berasal dari antara kita. Berarti mereka tadinya Kristen. Berasal dari antara kita, tadinya Kristen. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti mereka Kristen KTP. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, kalau sungguh-sungguh Kristen, diberikan jaminan. Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Perhatikan yang warna merah ini ya. Ini jaminannya. Orang Kristen sejati sungguh-sungguh termasuk pada kita. Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Ini janji. Dalam debat saya lawan Stephen dan Andrew, saya menggunakan ayat ini. Bagian ini yang merupakan intinya argumentasi saya. Mereka bypass, mereka loncati. Mereka kalau debat selalu pengecut. Ini yang saya tekankan, ini mereka loncati. Seakan-akan mereka jawab, lalu mereka lari ke tempat lain. Dan ayat ini tidak pernah dijawab. Dan tidak bakal bisa dijawab. Enggak. Lalu di akhir, tetapi hal itu terjadi. Maksudnya ada yang keluar menjadi antikristus tadi ya. Supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi saudara, pokoknya ada yang murtad. Maka mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka tidak sungguh-sungguh Kristen. Yang sungguh-sungguh Kristen dijamin oleh ayat ini, mereka tetap bersama-sama dengan kita. Sekarang kita tambah satu ayat ini tidak sekuat yang tadi, tetapi tetap bisa dipakai. 2 Yohanes 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah, tidak pernah memiliki. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapak maupun anak. Jadi kalau saudara orang Kristen sungguh-sungguh, saudara memiliki bapak maupun anak, saudara pasti tinggal di dalam ajaran itu. Tidak bisa murtad. Yang tidak tinggal, dia tidak memiliki Allah. Dia bukan Kristen sejati. Saya berikan tambahan satu ayat lagi. Matius 24 ayat 24. Ini tentang akhir zamannya. Nubuat ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Ingat ya, ini nubuat sekaligus peringatan. Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Kalau pada zaman sekarang ini ada orang yang seadanya pendeta, dia hormati, dia percayai. Itu adalah orang bodoh yang tidak mempedulikan nubuat dan peringatan Kristus. Kristus sudah mengatakan atau menjanjikan ini, menubuatkan. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengalahkan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekarang kan sudah banyak ya. Tapi banyak sekali yang mujizatnya palsu. Tapi mungkin ada yang mujizatnya asli dalam arti bukan asli dari Tuhan. Tapi dalam arti betul-betul orangnya sakit dan betul-betul sembuh. Mungkin ada. Tapi ingat ya, ini sudah dinubuatkan. Nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengalahkan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Cuma lucunya, saya belum pernah mendengar satupun penyembuh-penyembuh dan orang yang bolak-balik lakukan KKR kesembuhan itu di tengah pandemi yang sudah 1 tahun ini bungkam semua, tidak ada satupun mengadakan KKR kesembuhan COVID-19. Kalau jemaat-jemaat mereka dari fakta ini tetap tidak bisa sadar bahwa yang mereka ikuti itu nabi-nabi palsu. Mereka ini memang orang-orang Kristen bebal yang gobloknya keterlaluan. Berikan omongan ini
kepada jemaat dari semua pendeta yang terus menekankan mujizat, terus menekankan kesembuhan, dan bola-balik mengadakan KKR kesembuhan, menjanjikan dengan pasti kesembuhan ilahi dan sebagainya. Tapi yang saat ini sudah 1 tahun tidak pernah sembuhkan satupun orang dari COVID-19, tidak pernah 1 kali pun mengadakan KKR kesembuhan COVID-19 khusus, tidak pernah. Berikan ini pada mereka dan beritahu, kamu tuh goblok. Kalau masih tidak sadar yang kamu ikut itu nabi palsu. Yesus berikan peringatan. Tapi mereka abaikan peringatan ini. Justru kalau pendeta yang janjikan nubuat, janjikan kesembuhan, janjikan segala mujizat macam-macam, justru orang berbondong-bondong ikut. Itu banyak goblok. Sudah diperingati seperti ini loh. Kalau ada 2 pendeta, lalu ada 1 orang sakit, kanker katakanlah. Dia datang pada pendeta yang pertama. Dan pendeta yang pertama itu berkata, aku akan doakan kamu. Tapi aku tidak janjikan sembuh. Tergantung Tuhan mau sembuhkan atau tidak. Tuhan bisa sembuhkan. Tapi belum tentu dia mau. Tapi aku akan doakan kamu. Lalu, dia tidak puas dengan omongan itu. Kok tidak pasti ya. Dia pergi pada pendeta yang kedua. Pendeta yang kedua, kanker. Oh, gampang. Aku akan doakan kamu. Aku jamin. Yesus itu dokter segala dokter. Pasti akan sembuhkan. Kanker stadium 4, stadium 5 kalau ada. Aku jamin sembuh. Kebanyakan orang akan ikut pendeta yang kedua. Padahal pendeta yang pertama itu yang ngajar benar. Pendeta yang kedua itu cuma membual. Makanya saudara, apakah aneh pendeta-pendeta yang model golongan kedua ini yang banyak jemaatnya, yang golongan pertama ini yang sedikit jemaatnya? Memang orang yang reprobate jauh lebih banyak dari orang yang elect-nya. Orang Kristen KTP dan orang Kristen asli, orang Kristen KTP jauh lebih banyak. Dan saya heran kalau sampai sekarang sudah pandemi 1 tahun, tidak ada satupun sembuh dari COVID-19 oleh mujizat mereka yang biasanya berkobar-kobar janjikan segala macam kesembuhan. Gobloknya amit-amit masih tetap tidak bisa sadar yang mereka ikut itu nabi palsu. Nah, saya baca ulang ayat ini. Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ingat ya. Ada mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Kalau yang sekarang itu mungkin kebanyakan mujizat palsu. Jadi kesembuhan palsu itu bisa ya. Kalau penyakitnya berhubungan dengan emosi. Misalnya sakit mah ya. Hipertensi itu sangat dipengaruhi oleh emosi. Kekhawatiran, rasa takut dan sebagainya. Nah, pada waktu dalam KKR kesembuhan dikobarkan, dibangkitkan emosi dan sebagainya. Emosi yang berkobar-kobar secara positif bisa memberikan kesembuhan yang palsu. Seolah-olah penyakitnya sembuh. Tapi nanti kumat. Maka itu sebetulnya kesembuhan palsu, bukan mujizat. Bukan
kesembuhan ilahi. Dalam Alkitab tidak ada kesembuhan ilahi lalu kumat, itu tidak ada. Tapi ingat, ini peringatan. Akhir zaman nanti, kalau sang antikristus betul-betul datang, maka tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizatnya itu memang palsu, dalam arti palsu bukan berasal dari Tuhan. Tapi asli dalam arti kesembuhannya betul-betul terjadi. Kanker stadium 4 bisa sembuh, sungguh-sungguh sembuh. Itu memungkinkan terjadi. Api turun dari langit seperti Elia memungkinkan terjadi. Tapi ayat ini mengatakan begini. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tanda-tandanya dahsyat, mujizat-mujizatnya luar biasa. Ini pada akhir zaman nanti. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara, kata-kata sekiranya mungkin ini menunjukkan bahwa orang-orang pilihan itu mungkin disesatkan atau tidak mungkin disesatkan. Jelas tidak mungkin ya. Jadi kata-kata sekiranya mungkin ini penting sekali. Itu menunjukkan bahwa itu tidak mungkin. Mereka berusaha mati-matian. Setan menggunakan banyak hal untuk menyesatkan manusia. Tapi kalau orang itu orang pilihan. Orang yang percaya sungguh-sungguh pasti orang pilihan. Karena kalau tidak orang pilihan tidak bisa percaya. Orang pilihan itu tidak mungkin disesatkan. Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya tidak mungkin disesatkan. Yang disesatkan oleh tanda yang dahsyat dan mujizat itu orang-orang Kristen KTP. Bukan orang pilihan. Sekarang serangan kedua dari pihak Armenian. Bagaimana dengan Matius 7, 21 dengan 23? Ini banyak sekali dipakai oleh orang Islam juga dan sebagainya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi ini digunakan untuk mengatakan bukan cuma percaya Tuhan maka masuk surga, harus taat melakukan kehendak Bapakku. Nah, ada yang mengatakan demikian. Ada yang lebih gila lagi. Ini menunjukkan orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan justru akan masuk neraka. Tafsiran tidak bisa lebih gila dari itu. Tidak usah saya bantah ya. Baca sendiri saja, tidak ada arti seperti itu dalam ayat ini. Saya lanjutkan ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat demi nama Yesus. Berarti mereka pelayan Tuhan ya. Dan mengusir setan demi namamu. Wah, bayangkan mengusir setan demi nama Yesus. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi orang-orang ini bukan saja kelihatan sebagai orang Kristen. Orang-orang ini kelihatan sebagai hamba-hamba Tuhan yang hebat, melakukan pelayanan-pelayanan yang hebat, bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara, ayat ini dipakai oleh orang Armenian untuk menganggap, untuk mengatakan bahwa orang-orang ini Kristen sungguh-sungguh, yang ayat 22 ini. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Tapi toh akhir zaman mereka itu ditolak oleh Yesus, berarti mereka murtad. Itu tafsiran Armenian. Seadanya Armenian pakai ayat ini bodoh banget. Dan cara membantah ini gampang sekali. Pertama saudara, jawaban pertama ya. Matius 7 ayat 21-23 itu menunjuk pada orang-orang yang belum pernah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus.
Belum pernah sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Ingat ya. Belum pernah sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Karena itu dalam ayat 23-nya Kristus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini ya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau seandainya yang diajak bicara ini atau yang bicara dalam ayat 22 itu adalah orang yang dulunya memang percaya. Lalu murtad. Yesus tidak bisa mengatakan tidak pernah kenal kan. Dulu aku kenal kamu, sekarang tidak kenal. Itu mestinya. Tapi bukan itu yang dia ucapkan. Ya, ini ya. Seandainya orang itu pernah menjadi orang Kristen sejati lalu murtad, Yesus tidak bisa mengatakan aku tidak pernah mengenal kamu. Ia seharusnya mengatakan dulu aku kenal kamu, tapi sekarang tidak. Tapi bukan itu saudara yang dia katakan. Dia katakan aku tidak pernah kenal kamu. Berarti kamu itu tidak pernah jadi Kristen sungguh-sungguh. Makanya Yesus tidak pernah kenal. Jadi ini bukan murtad, bukan kehilangan keselamatan. Ini kasus orang Kristen KTP yang tidak pernah mendapatkan keselamatan. Kalau jawaban kedua. Di samping itu saudara, kalau saudara baca ayat itu, saya perlu memperhatikan konteksnya. Dan konteks dari ayat 21-23 itu mulai dari ayat Matius 7 ayat 15. Kalau saudara baca seluruh konteks, maka saudara bisa melihat dengan jelas bahwa dalam seluruh konteks ini yang dibicarakan oleh Yesus adalah nabi-nabi palsu. Itu terlihat jelas dalam ayat 15. Nanti kita akan baca. Dan karena itu jelas menurut para orang yang sekalipun mempunyai jabatan tinggi pelayanan yang luar biasa, tapi dia adalah orang Kristen KTP karena dia nabi palsu kok. Mari kita lihat ayatnya. Ini konteksnya memang mulai ayat 15. Kalau saudara baca dalam Alkitab fisik, saya melihat ini perikop tersendiri. Ayat 14-nya terpisah perikopnya. Tapi ayat 21 ayat 23 masuk dalam satu perikop mulai 15. Nah ayat 15-nya perhatikan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Perhatikan ya. Nabi-nabi palsu datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Maka tidak heran mereka itu melakukan pelayanan, usir setan, lakukan mujizat, bernubuat demi nama Yesus. Karena mereka menyamar seperti domba. Lalu mau pakai demi nama siapa? Demi nama Baal begitu. Ya gila. Tidak mungkin. Mereka memang menyamar. Maka mereka menyesuaikan dirinya dengan orang-orang Kristen yang sejati. Dengan hamba Tuhan yang sejati. Semua doa diakhiri dalam nama Yesus dan sebagainya. Makin dia mirip domba, makin dia bahaya. Nabi palsu yang ajarannya sangat konyol, itu tidak terlalu membahayakan. Tapi nabi palsu yang mirip dengan nabi asli, makin mirip, makin berbahaya. Sama dengan uang palsu saudara. Uang palsu kalau misalnya uang 100 ribuan itu bentuknya persegi 4 gitu ya. Lalu ada orang buat uang palsu, bentuknya bunder. Daya orang buta pun bisa bedakan. Tapi makin orang buat uang palsu yang mirip sampai sangat sukar dibedakan dari uang aslinya, maka itu yang makin membahayakan. Kita bisa tertipu. Jadi sadari saudara ya. Nabi palsu yang ajaran yang makin konyol, tidak karu-karuan. Itu sebetulnya makin tidak membahayakan. Tapi tetap bisa menyesatkan karena yang goblok itu banyak.
Yang sangat goblok itu banyak. Dan sangat goblok itu tetap bisa disesatkan oleh nabi-nabi palsu yang ajarannya luar biasa konyol. Tapi nabi-nabi palsu yang ajarannya mirip sekali dengan asli, itu bisa menyesatkan bahkan yang pintar. Tapi menyesatkan yang sungguh-sungguh pilihan tidak bisa. Tapi yang saya tekankan di sini, ingat ya, konteksnya ini bicara dari ayat 15, bicara nabi palsu. Menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Berarti sesungguhnya mereka bukan domba, sesungguhnya mereka bukan Kristen. Nah, lalu dilanjutkan, ini bicara buah dari nabi-nabi itu ya. Buah dari nabi-nabi palsu itu. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi kalau mau membedakan nabi palsu dengan nabi asli, dibedakan dari buahnya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi saudara, ayat 16 sebetulnya mulai sini ya, mulai ayat 16 ya. Terus sampai dengan ayat 20. Ini membicarakan buah dari nabi-nabi asli atau nabi palsu. Untuk membedakan nabi asli dari nabi palsu, maka dilihat buahnya. Nah, buah ini menunjuk pada apa? Ada dua pandangan. Ada yang menganggap buah ini adalah kehidupan mereka. Tapi Calvin mengambil pandangan buah itu adalah ajaran mereka. Sebetulnya saya lebih condong pada pandangan pertama. Cuma kalau kita mau mendeteksi nabi palsu dari kehidupan mereka, itu luar biasa sukar. Karena nabi asli maupun nabi palsu itu sama-sama adalah orang berdosa. Nabi palsu biasanya lebih munafik sehingga dosanya lebih tertutup, lebih tidak terlihat. Mereka bisa kelihatan lebih kudus daripada nabi asli. Karena nabi asli biasanya lebih jujur, lebih tulus, sehingga malah lebih kelihatan dosanya. Tapi apapun arti dari buah, itu bukan masalah pada saat ini. Yang jelas ini masih nyambung konteksnya. Ayat 15 bicarakan nabi-nabi palsu yang nyamar sebagai domba tapi sesungguhnya serigala. Lalu ayat 16 sampai dengan 20 itu membicarakan bagaimana mendeteksi mereka. Dan sekarang disambung dengan ayat 21 yang digunakan oleh 21 sampai 23 yang digunakan oleh para Armenian ini untuk menunjukkan orang-orang itu orang Kristen sejati yang lalu murtad lalu kehilangan keselamatan. Lah ya, konteksnya nabi palsu kok bisa orang Kristen sejati dari mana? Mereka bukan domba, mereka tuh serigala, menyamar tok sebagai domba. Domba-dombaan, domba abal-abal. Apakah mereka selamat? Tidak. Mereka tidak pernah selamat. Yesus tidak pernah kenal mereka. Mereka dikatakan pembuat kejahatan. Mereka memang binasa. Tapi mereka bukan kehilangan keselamatan. Mereka tidak pernah selamat. Mereka nabi palsu, mereka orang Kristen KTP. Jadi adalah tolol ya. Para Armenian menggunakan ayat seperti ini untuk mengatakan keselamatan bisa hilang. Ini bicara nabi palsu. Tidak pernah selamat. Bukan kehilangan keselamatan. Sekarang poin C. Serangan ketiga mereka. Bagaimana dengan adanya ayat-ayat yang memberikan perintah atau syarat untuk bertekun sampai mati. Dan ayatnya ini banyak saudara. Bertekun sampai mati, maka baru
berikan hidup kekal dan sebagainya. Ya kira-kira seperti itulah. Saya berikan contoh saja, tidak berikan ayatnya semua karena ayatnya banyak. Dan jawabannya sama. Wahyu 2:10 salah satu contoh. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari ini pasti bukan hurufiah ya. Simbolis. Jadi waktu yang tidak terlalu panjang, singkat. Nah, tapi tentu bukan hurufiah 10 hari. Jadi iblis akan melemparkan orang-orang percaya ini ke dalam penjara. Dan dicobai dan akan beroleh kesusahan. Waktu yang pendek, tapi pendek itu relatif ya. Nah lalu dalam keadaan seperti itu diberikan perintah ini. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dalam pencobaan, dalam kesusahan, hendaklah engkau setia sampai mati. Lalu ada janji, kalau engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah lalu Arminian berkata, berarti bisa saja engkau itu tidak setia sampai mati. Dan kalau itu yang terjadi, engkau murtad. Maka ya tidak dikasih mahkota kehidupan. Dikasih mahkota kebinasaan mungkin. Pokoknya masuk neraka. Jadi perintah atau syarat hendaklah engkau setia sampai mati ini yang ditekankan oleh orang-orang Arminian. Ini syaratnya berarti memungkinkan mereka tidak setia sampai mati. Memungkinkan mereka berhenti di tengah jalan. Memungkinkan mereka murtad meninggalkan iman. Sehingga mereka kehilangan keselamatan. Saya berikan ayat yang lain yang juga mirip kurang lebih sama seperti itu. Matius 24 ayat 13. Kalau dibaca ayat 12-nya ya. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mengapa banyak kedurhakaan? Ya ini karena banyak nabi palsu akan muncul, menyesakan banyak orang. Dibaca sebelumnya lagi, pada waktu kamu akan diserahkan untuk disiksa, dan kamu akan dibunuh, dibenci semua bangsa karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan akan saling menyerahkan, saling membenci. Nah karena semua hal ini lalu diberikan kata-kata ini. Di tengah-tengah sikon seperti itu, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bagaimana kalau orang tidak bertahan sampai pada kesudahannya? Ya tidak selamat. Ya kehilangan keselamatan. Jadi saudara, ayat seperti ini ada banyak. Saya sudah katakan ada banyak. Saya tidak usah berikan semua. Semua ayat yang model seperti ini diartikan sebagai berikut oleh orang-orang Arminian. Orang-orang yang setia sampai mati atau bertahan sampai kesudahannya akan menerima mahkota kehidupan atau akan selamat. Jadi, kalau seseorang tidak setia sampai mati atau tidak bertahan sampai kesudahannya, ia tidak akan menerima mahkota kehidupan atau ia tidak akan selamat. Dia akan kehilangan keselamatannya. Jadi bisa kehilangan keselamatan. Ini persyaratan kok. Bisa orang berhenti di tengah jalan. Ini syarat. Tidak memenuhi syarat, ya hilang keselamatannya. Itu cara argumentasi orang Arminian. Saya berikan jawab ya. Perintah ini diberikan oleh Allah kepada kita. Karena sekalipun Allah berjanji untuk terus memegang kita. Tadi ayat banyak pada awal yang saya berikan kepada saudara. Itu kan dia janji pegang kok. Tidak ada yang bisa merebut dan sebagainya. Jadi sekalipun Allah berjanji untuk memegang kita terus. Sehingga keselamatan kita itu terjamin. Tidak mungkin hilang. Tetapi pada saat yang sama Allah menghendaki kita tuh berusaha.
Allah tidak membuang tanggung jawab kita lalu kita boleh hidup semau gue. Oh, saya dijamin hidup seenaknya, dosa seenaknya. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Maka dimunculkan ayat-ayat yang menekankan tanggung jawab seperti tadi ini. Jadi saudara, jaminan keselamatan, jaminan bahwa keselamatan tidak bisa hilang, sama sekali tidak boleh dijadikan alasan untuk hidup seenak kita. Hidup tanpa tanggung jawab. Kita harus berusaha untuk memelihara keselamatan kita. Seakan-akan keselamatan itu bisa hilang. Ini hidup yang bertanggung jawab. Jadi ingat ya, ajaran reform itu pada satu sisi menjamin keselamatan tidak bisa hilang. Pada sisi yang lain kita tidak membuang keharusan hidup secara bertanggung jawab untuk berusaha menjaga, memelihara keselamatan kita. Seakan-akan keselamatan bisa hilang. Itu arti dari ayat-ayat yang oleh orang Armenia digunakan di sini untuk mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang. Saya berikan dalam konteks yang berbeda ya, tapi searah. Sama halnya dengan pada waktu Allah menjamin, ya, dia menjamin ya, untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya. Matius 6 ayat 25 dengan 34. Jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, dan sebagainya. Saudara baca sendiri, itu dijamin saudara. Allah tahu kamu butuhkan itu. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah, berarti ada jaminan bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya, bukan? Ini jaminan. Tapi aneh ya, di sini dia tetap mengatakan bahwa kita harus rajin bekerja seperti semut. Matius 6, 11. Lalu di ayat lainnya mengatakan kalau seseorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Jadi di satu sisi Allah memberikan jaminan supaya kita tidak perlu khawatir. Ini Matius 6 tadi. Tapi di sisi lain Allah memberikan kita tanggung jawab. Dan ini yang diberikan dalam Amsal 6 ayat 11 dan 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ya, mari saya tunjukkan sepintas-sepintas saja ayatnya ya. Matius 6 ayat 25, ini jaminannya ya. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting dari makanan dan tubuh lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung yang di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandan rumput di ladang yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanai kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Memang dia memberikan syarat ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan, prioritaskan Allah di atas segala sesuatu. Maka dia janji semuanya akan ditambahkan. Ini jaminan dia. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bahkan dalam masa wabah jangan khawatir. Tapi ingat ya, prioritaskan Tuhan. Kalau saya tidak prioritaskan Tuhan, lalu cari duit dengan cara tidak halal dan sebagainya. Bahkan kebaktian online saja tidak mau karena butuh pulsa.
syaratnya ini sudah tidak penuhi. Jangan sudah harapkan janjinya ini Tuhan akan berikan. Jadi saudara, di sini ada janji Tuhan, dia akan cukupi. Nah, mari kita sekarang melihat Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, dan untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Berarti saudara, pertama disuruh niru semut ya dalam hal bekerja, juga nabung kalau memungkinkan. Dia menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dia saudara, jadi orang malas tidak boleh suruh kerja, kalau bisa suruh nabung. Lu padahal ada janji kecukupan, ada jaminan. Tapi kenapa suruh kerja? Ini tanggung jawabnya. Biarpun ada jaminan, tidak dibuang tanggung jawabnya. Itu ajaran yang lazim dalam Alkitab di sini juga. Mari kita lihat lagi 2 Tesalonika 10 ini. Saya baca mulai ayat yang ke-6 ya. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Orang yang bisa kerja tidak mau kerja, nunut nebeng seperti benalu kepada orang lain, siapapun orang lain itu adanya. Ini ditegur habis-habisan, tidak makan roti orang dengan percuma. Tapi kami berusaha dan berteripaya siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Jadi sebetulnya hamba Tuhan memang punya hak ya, diberi makan, dicukupi kebutuhan hidupnya. Tapi dalam kasus tertentu Paulus melihat dia butuh memberikan teladan, maka dia bekerja. Jemaat Korintus misalnya, dia kerja jadi tukang tenda, buat tenda. Karena di Korintus dia banyak difitnah. Dia tidak mau pemfitnahnya itu dapat bahan fitnah, maka dia tidak mau dikasih. Dia menolak haknya. Saya bisa membaca itu 1 Korintus pasal 9. Tapi di sini saudara, penekanan saya, Paulus tetap menekankan orang harus bekerja. Ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan pada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jadi saudara, jelas bahwa sekalipun di sini Matius 6 ini ada jaminan
Tapi di sini ada tanggung jawab. Amsal 6. Juga dalam 2 Tesalonika 3 tadi mulai ayat 6 sampai dengan 12 itu ada suatu tanggung jawab diberikan, keharusan bekerja. Jadi di satu sisi Allah berikan jaminan supaya kita tidak perlu khawatir. Dalam hal ini jaminan makan, minum, kebutuhan pokok, ya. Tapi tetap di sisi lain Allah memberikan kita tanggung jawab, kita harus bekerja, kalau memungkinkan harus menabung dan sebagainya. Apa bedanya dalam urusan keselamatan? Keselamatan juga ada jaminan. Dijamin selamat tidak bisa hilang. Tapi tetap diberikan tanggung jawab. Kita harus bertekun sampai akhir. Kita harus berjuang mati-matian memelihara keselamatan kita. Seakan-akan keselamatan kita bisa hilang. Tidak ada yang kontradiksi, saudara. Ya. Jadi dalam urusan keselamatan terjadi hal yang sama. Seperti dalam urusan janji untuk menjamin kebutuhan hidup itu. Di satu sisi Allah memberikan jaminan keselamatan tidak bisa hilang. Tapi di sisi lain dia memberikan tanggung jawab untuk menjaga, memelihara keselamatan tersebut. Sekarang saya berikan ilustrasi lain lagi. Ini dalam urusan keselamatan jasmani. Tapi prinsipnya sama. Ya. Dalam kisah 27 ini, Paulus ini beserta dengan satu kapal ya, terkena badai. Mari kita melihat, kita baca saja ya, ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu, Paulus di dalamnya ya, dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan melilit kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di berting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, kalian perhatikan ini yang mana di sini ya. Dia berkata apa? Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, tadinya kalau saya baca sebelumnya, dia menasihat untuk jangan berlayar. Tapi tidak dituruti karena dia bukan pelayar kok. Supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya tetap bertabah hati. Sebab, perhatikan ini, tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Kecuali kapal ini. Saudara, kok dia bisa memberikan janji dari mana, saudara? Dia memberikan jaminan dari mana? Kita lihat ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka ini janji dari Tuhan melalui malaikat kepada Paulus. Semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Bukan cuma Paulus yang selamat, semua akan selamat, tidak ada satu yang mati. Ayat 25, sebab itu tabahkan hatimu saudara-saudara, karena aku percaya pada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Paulus memberikan janji Tuhan. Dia percaya, dia menjamin kepada orang-orang semua akan selamat. Tapi ayat 26 coba perhatikan. Kelihatannya kontras. Namun itu kan tetapi ya. Tetapi itu menunjukkan satu kontras. Kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.
Loh kalau dijamin selamat ya kas ada apa kok didamparkan? Biarin diamkan aja, enggak usah berusaha. Enggak pernah seperti itu saudara. Di sini diberikan jaminan semua akan selamat. Tapi tetap harus berusaha. Dan salah satu usaha yang waras berdasarkan akal sehat. Kapal yang sedang kena badai tentang laut, kalau didamparkan di salah satu pulau yang menjadi lebih aman kan. Maka itu tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Bukan karena dijamin selamat lalu malah kapalnya dibor. Dijamin selamat kok biar bocor, bolong, tenggelam ya tidak bakal mati kok. Itu gila. Ada jaminan selamat, tapi ada tanggung jawab untuk dilakukan. Itu bukan kontradiksi. Itu saling melengkapi. Saya baca terus, ayat 27. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga. Batu duga itu untuk mengukur dalamnya air ya. Mereka takut kandas di batu karang dan sebagainya. Mengapa takut? Kalau kandas kan hancur kapalnya. Dijamin selamat, biarkanlah kandas bandak, batu karang, peduli amat. Tidak bisa mati, tidak? Tidak bisa, saudara. Ini memang tanggung jawab harus dilakukan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata ada di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Mengapa berharap lekas siang? Kalau malam lebih tidak kelihatan apa-apa, ya lebih gampang kandas dan sebagainya. Jadi mereka di sini melakukan tanggung jawabnya juga. Sekarang ayat 30, akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Kapal kalau ditinggal anak-anak kapal, lalu tersisa orang-orang yang tidak tahu apapun tentang nyetir kapal, cilaka saudara. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Pada waktu Paulus melihat itu, apa yang dilakukan? Tidak apa-apa, biarkanlah mereka lari, tidak ada yang nyetir kapal, tidak apa-apa, semua tidak becus. Oh, ada jaminan kok, tidak apa-apa. Begitu? Tidak. Dia berkata apa? Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lo tadi dia menjamin selamat, sekarang bilang kalau mereka dibiarkan lari, kamu tidak mungkin selamat. Ini tanggung jawab, bukan bertentangan dengan jaminannya. Ini akal saya dipakai. Kapal itu yang bisa nyetir mau lari semua. Loh, dalam badai laginya. Ya tidak boleh dibiarkan. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Jadi para anak kapal tidak bisa lari. Ya. Ayat 33, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Lu buat apa makan? Tidak usah makan. Kalau perlu bahkan makan racun. Wong dijamin selamat kok. Itu gila saudara. Biarpun dijamin selamat, tanggung jawab tidak dibuang. Akal sehat. Ini lapar, tidak punya tenaga. Nanti pasti berenang dan sebagainya gimana? Maka dinasihat supaya makan. Itu perlu untuk keselamatanmu. Ini tanggung jawab tidak bertentangan. Ini tanggung jawab tidak bertentangan dengan jaminan. Lalu di sini dia memberikan jaminan lagi. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Jadi antara tanggung jawab dan jaminan itu diselang-seling terus dalam sepanjang teks ini. Dia memberikan jaminan supaya mereka tenang hatinya. Tapi memberikan tanggung jawab supaya mereka berusaha maksimal. Ini penting dalam hidup secara jasmani seperti ini.
maupun dalam hidup secara rohani. Saya lanjutkan ayat 35. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Jadi ini kapal cukup besar ya. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Siang kelihatan ya. Walaupun mereka tidak mengenal darat, itu mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh lalu meninggalkan sauh-sauh di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan. Supaya tidak lari gitu ya. Kalau hancur kapalnya lalu mereka berenang bisa hilang. Ya. Supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka. Dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Akhirnya ini hasil akhir. Sesuai jaminan. Kapalnya atau hancur. Semua selamat. Itu sesuai jaminan. Tapi mereka memang semua melakukan tanggung jawab mereka secara maksimal. Ya saudara, kalau mau pelajari ulang ayat 22-25, perhatikan yang saya berikan garis bawah itu ya. Ada jaminan semua pasti selamat. Tapi ayat 31 ini sudah saya ubah ya. Bukan, oh ya garis bawah tunggal, garis bawah ganda dan warna biru, warna merah ya. Jadi yang garis bawah tunggal terlihat jaminan. Mereka pasti selamat. Tapi ayat 31-34, perhatikan yang garis bawah ganda, Paulus tetap memberikan hal-hal tertentu yang harus mereka lakukan supaya selamat. Lalu ayat 35b, lagi-lagi garis bawah tunggal, dia berikan jaminan selamat. Ini semua tidak bertentangan saudara. Semua menunjukkan bahwa adanya jaminan keselamatan, ini keselamatan jasmani, dari Allah, tidak membuang tanggung jawab mereka untuk melakukan hal yang terbaik bagi keselamatan mereka. Tapi pokoknya hasil akhir, jaminannya itu terjadi. Mesti selamat. Jadi memang cerita tadi berurusan keselamatan jasmani. Tapi dalam urusan keselamatan rohani, berlaku hal yang sama. Allah menjamin keselamatan tidak bisa hilang bagi yang betul-betul Kristen. Tapi tetap tanggung jawab tidak dibuang. Kita harus melakukan hal yang terbaik demi keselamatan kita. Berjuang, belajar firman, berdoa, kebaktian, melakukan pelayanan, melakukan pengudusan, membuangi dosa, dan sebagainya. Harus berjuang. Itu tanggung jawab. Itu tidak dibuang tanggung jawabnya. Biarpun ada jaminan. Adanya jaminan membuat kita tuh tenang. Kita tidak bisa hilang. Kalau jaminan itu tidak ada, kamu berusaha mati-matian. Kalau tidak, masuk neraka. Wah, kita memang berusaha mati-matian. Tapi dengan hati yang takut, dak-dikduk terus. Tidak ada damai, tidak ada sukacita. Itu Arminian. Dalam Calvinis, keselamatan rohani ini dijamin tidak bisa hilang. Kita tenang dulu. Tapi tanggung jawab tidak dibuang. Jadi kalau orang Armenian menekankan tanggung jawab pada kita, loh saya nerima, siapa yang membuang itu? Tidak ada orang reform membuang tanggung jawab, itu reform gila. Bukan reform. Tanggung jawab tetap kita ada. Kita lakukan semua hal yang terbaik demi keselamatan kita.
Tidak ada yang boleh hidup santai-santai, enak-enak, apalagi sengaja jatuh-jatuh kan dalam dosa dan sebagainya. Tidak ada. Jadi pada waktu melakukan tanggung jawab itu, kita melakukan dengan hati yang damai, tenang. Lakukan tetap maksimum, terbaik. Tapi dengan hati yang tenang. Kalau Armenian, jaminannya tidak ada, bagaimana tenang itu omong kosong. Itu kontradiksi dalam doktrin mereka. Ya saudara, doktrin ini penting luar biasa. Sebarkan kepada orang-orang yang belum percaya. Session ini ringkas membalas keselamatan tidak bisa hilang. Dengan argumentasi yang singkat-singkat. Memang saya tidak bahas detail. Tapi ini penting luar biasa. Bagikan kepada orang-orang yang masih Armenian, yang masih belum percaya. Keselamatan tidak bisa hilang bagi orang Kristen yang sejati. Dan bagi saudara sendiri yang sudah Kristen sungguh-sungguh, tapi belum percaya doktrin ini, serugi 7 turunan saudara tidak percaya doktrin ini. Renungkan, dengar ulang sampai saudara percaya. Kalau sudah percaya, beritakan kepada semua orang. Tuhan kita itu Tuhan yang begitu baik. Bukan hanya menganugerahi kita keselamatan, tapi menambah dengan jaminan keselamatan yang dianugerahkan tidak bisa hilang. Kita sama amannya dengan orang Kristen yang sudah masuk ke surga, sudah mati dan sudah masuk surga. Mereka lebih bahagia. Tapi kalau urusan aman, kita sama amannya dengan mereka. Yang sudah selamat, betul-betul sudah selamat, tidak mungkin kehilangan keselamatan. Semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati saudara.